warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Maria Ulhua dalam podcast Visip Entrepreneur Virtual Expo. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang mahasiswi administrasi bisnis angkatan 2018. Kita sambut bintang tamu kita. Ting tereng. Halo semuanya, kenalkan nama saya Alifia Dilani Ambil, biasa dipanggil Via, dari mahasiswi administrasi bisnis angkatan 2018. Oke, Via ini adalah seorang mahasiswi administrasi bisnis angkatan 2018 ya. Dan kalau nggak salah juga nih teman-teman, beliau ini adalah owner di balik usaha Dapur Yaya. Benar nggak sih? Benar dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang usaha bisnis dari Dapur Yaya sendiri ya kan, usaha yang udah Via rintis mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu sebenarnya? Alhamdulillah untuk Dapur Yaya itu udah berjalan dari tahun 2018 Kak. Dari minimal itu udah sekarang berjalan dalam 4 tahun. Oh, 4 tahun, luar biasa ya. Kalau tadi 3 tahun, sekarang lebih lama 4 tahun gitu. Nah, bicara tentang usaha Dapur Yaya gitu, gimana sih background usaha itu, usaha Dapur Yaya ini berdiri, Via? Jadi kenapa Via membawa usaha ini sebagai salah satu usaha yang tetap bisa survive hingga hari ini gitu? Jadi kalau diceritain, Via itu punya hobi dari kecil tuh bisnis sama suka buat kue. Jadi ibaratkan kalau buat bisnis tuh berasal dari hobi gitu kan. Nah, jadi inspirasinya itu di awal waktu kami masih maba. Jadi kayak iseng-iseng banyak jam kuliah yang kosong, jadi Via juga suka buat cake. Nah, nggak tahu kenapa nih pengen aja buat bisnis. Nah, dulu itu namanya bukan Dapur Yaya Kak. Apa itu? Tapi namanya dulu Brunches Cake. Brunches Cake? Iya, Brunches Cake. Nah, jadi Brunches Cake itu kan nama produk, bukan nama toko. Nah, jadi kayak Via lihat alhamdulillah berjalan usaha ini lancar, jadi pengennya kayak buat nama toko lah. Nah, makanya muncul namanya Dapur Yaya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau di Dapur Yaya sendiri produk apa sih yang Via tawarin gitu ke konsumen? Dulu itu kita fokusnya ke dessert. Nah, jadi kita tengok kan tapi zaman sekarang itu makin banyak cake yang lagi hits. Nah, jadi kita di situ ada dessert, ada brownies, ada cookies, dan alhamdulillah kita juga ada birthday cake-nya juga Kak, gitu. Tapi memang kalau yang kita ready itu cookies sama dessert. Kalau untuk birthday cake atau teman-teman yang pengen order brownies itu biasa kita sistem PO sih Kak. Luar biasa ya. Jadi apa yang Via pelajari di kampus teori di administrasi bisnis itu juga diterapkan nih di usaha gitu kan. Oke, luar biasa ya teman-teman gitu. Nah, kalau nggak salah Via juga menjadi salah satu finalis dalam kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tahun 2021 ya. Boleh ceritain gimana pengalamannya bisa jadi salah satu finalis dong Via? Jadi kemarin itu ditawarin sama dosen untuk ikut lomba ini gitu. Jadi waktu ikut lomba ini sebenarnya ada kegiatan sampingan juga Kak. Jadi waktu itu Via lagi magang juga. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ikut lomba KBMI, nah jadi kita tuh harus fokus sama usaha kita. Sebenarnya kalau dibilang nih Kak, usaha Via ini banyak di luar di Pekanbaru ini yang hampir sama. Jadi bisa dibilang pesaingnya juga lebih besar gitu. Cuman kita harus yakin terhadap produk yang kita bawa gitu. Nah, kemarin itu di KBMI itu sebelum kami lomba itu ada kayak evaluasi lah atau kayak ada pengenalan tentang KBMI itu apa. Nah, itu disampaikan kita itu ketika kita mau nyampein proposal, nah kita harus ada nih yang unik dari proposal kita. Nah, jadi di situ karena Via lihat bisnis Via ini kan dessert, yang Via bawa itu dessert cake. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih di Pekanbaru tuh yang jualan dessert apalagi banyak kali kan kita temui gitu kan. Nah, tapi apa sih yang bisa Via yakin alhamdulillah dapat lolos di KBM ini. Nah, untuk dessert Via itu sendiri punya ciri khas yang berbeda gitu Kak. Nah, biasanya itu cake itu berteksturnya kan lebih cake kan Kak. Kayak dessert pada umumnya itu teksturnya itu lebih kue sebenarnya kan. Tapi di Dapur Yaya ini dessertnya itu ada 2 varian. Ada soft sama hard dessert. Nah, kalau hard dessert itu baru cake dessert yang pada umumnya tekstur bawahnya itu cake. Tapi kalau soft dessert ini dia itu
teksturnya tuh seperti es krim, Kak. Oke. Jadi itu yang ngebuat unik dari dapur Anda sekarang. Jadi saya itu punya slogan atau identiknya itu dari keunikan. Jadi karena pada umumnya dessert itu kan biasanya orang makan cake itu pasti unek gitu. Iya, benar. Sekali makan langsung nggak mau makan lagi. Iya, benar. Tapi dia buat sajian tuh yang benar-benar kayak ibaratnya orang tua nih bisa makannya ketagihan. Wow. Karena makannya tuh kayak nggak terasa manisnya tuh yang benar-benar unek gitu. Nah makanya kemarin itu alhamdulillah di KBRI itu yang ngebuat Via yakin tuh bisa lolos, karena dari produk kita tuh kita harus punya keunikan. Walaupun kita anggap produk kita ini banyak pesaingnya gitu, tapi kalau kita punya unik tersendiri pasti orang bakal tertarik sih dengan produk kita. Masya Allah, luar biasa banget ya, detail penjelasannya kalau anak administrasi bisnis yang bicara. Oke. Nah ini kan lagi di masa-masa pandemi ya Via, masa yang cukup sulit untuk semua orang gitu kan. Nah gimana kalau dari Via sendiri untuk bisa survive di usaha ini gitu kan? Mungkin apakah ada pengurangan profit yang Via dapatkan selama pandemi, atau mungkin sama sekali ya minat konsumen yang dulunya itu adalah pelanggan tetap jadi kurang gitu? Gimana? Kalau dibilang profit, alhamdulillah kita lebih naiknya di masa pandemi. Wow. Gitu. Nah karena dulu tuh Via kan buat usahanya itu memang dari kawan-kawan, jadi dari mulut ke mulut gitu kan. Iya. Karena kami masih kuliah nih kan. Oh iya, benar-benar. Jadi kayak masih lebih padat lah jadwalnya gitu kan. Tapi karena ada COVID, jadi lebih banyak ke rumah gitu kan. Dulunya itu cuman kayak misalnya teman nih, dia buka open order gitu kan, buka open order misalnya 20 box hari. Nah jadi biasa teman-teman yang order tuh dia anterin tuh ke kosnya, ke teman-teman, ke rumahnya seperti itu. Nah karena COVID, dia pengen juga nih usahanya tetap jalan. Nah dia tuh kemarin itu memang usahanya tuh memang kayak sendiri gitu loh Kak. Jadi kayak ngurusnya tuh sebenarnya sendiri gitu ya, sampai kayak cari gimana sih cara daftar Gojek, Grab gitu kan. Nah gitu kan. Sedangkan Via mikir gini, nggak Via pikirin dulu toko, karena dulu kan orang buat usaha itu kan harus berfokus dengan toko gitu kan. Bener-bener. Sebenarnya kalau kita pengen usaha atau punya bisnis, kita jangan berfokus terhadap siapa sih pembeli kita gitu. Kadang itu yang ngebuat kita ngerasa kayak kayaknya di bisnisnya kita nggak jalan. Padahal sebenarnya kalau kita mikir kayak gitu duluan, itu yang ngebuat bisnis kita ini nggak bakal berjalan gitu. Jadi kayak kemarin tuh sampai buat karena sama COVID daftar Gojek sampai Grab gitu kan Kak. Karena bisa dibilang karena COVID, jadi kami lebih belajarnya kan lebih online gitu kan, lebih banyak di rumah, kegiatan gabutnya tuh lebih banyak kan bagi anak mahasiswa gitu kan. Nah kemarin tuh alhamdulillah sempat daftar di Gojek dan di Grab. Nah di situ Via tuh dapat omset lagi dibandingkan yang kemarin itu cuma dapat dari ibaratnya mulut ke mulut aja, dari teman-teman open PO cake, jadi situ aja. Sekarang udah alhamdulillah dari Grab sama Gojek, jadi lebih bertambah. Nah kemarin itu selain di Gojek Grab, Via tuh kayak pengen kayak ngerasa kayak ini kayaknya bisnis bisa lah berjalan gitu kan Kak, karena Via ngelihat kayaknya dilihat konsumen yang di Grab sama Gojek, mereka ngasih respon yang positif gitu alhamdulillah. Nah gimana sih cara ngejalanin bisnis supaya lebih berkembang lagi? Nah Via itu masukin kerjasama dengan mitra-mitra gerai oleh-oleh yang ada di Kebaru. Nah kemarin itu jadi dengan kayak TKS cuma percaya diri aja nih Kak dengan produk yang dibawa. Padahal nih bisa dibilang produk yang Via bawa ini banyak banget pesaingnya, tapi kita harus yakin selera orang itu beda-beda. Benar jadi sekali. Kita kayak nggak boleh langsung patah semangat kita, putus asa gitu kan Kak. Benar. Karena banyak orang Kak jujur mau buat usaha, mau buat usaha ini, tapi yang satunya punya usaha itu. Jadi kita udah minder duluan gitu kan. Jadi intinya nggak jalan lagi kan usaha kita. Nah kemarin tuh daftar ke gerai oleh-oleh yang ada yang pertama itu di Araya Cake. Nah itu mitra yang pertama yang ada di Dapur Jaya Kak. Nah jadi kemarin tuh sempat daftar di Araya. Nah karena di Araya itu 2 cabang, jadi kesempatan juga nih lebih memperbesar lagi. Nah gue juga daftar yang di cabang keduanya. Yang cabang pertama itu ada di Sidomulyo Soekarno Hatta Kak. Kalau yang cabang kedua itu ada di Simpang 3. Nah
Terus Davia tengok nih kan Kak perkembangannya, alhamdulillah responnya positif juga nih. Tambah semangat dong pengen lebih gedein lagi usaha ini. Nah, Via cari-cari tuh gerai oleh-oleh yang ada di Pekanbaru. Nah, alhamdulillah kemarin daftar juga di Jingga, sempat daftar juga di Jingga sama oleh-oleh Mustafa. Alhamdulillah sampai sekarang berkelanjutan Kak. Masya Allah, luar biasa ya. Panjang banget perjalanan Dapur Yaya untuk bisa ekspansi ya ke konsumen-konsumen gitu. Nah, sejauh ini konsumennya Yaya sendiri itu untuk Dapur Yaya itu dari mana aja sih gitu? Apakah hanya fokus di kota Pekanbaru aja atau udah sampai keluar kota? Alhamdulillah kan Kak, karena kita lihat lagi dari konsumen itu banyak respon yang positif dan banyak juga yang DM kita, Kak ini dessertnya hanya di Pekanbaru aja ya gitu kan, hanya di Pekanbaru, sedangkan saya di luar kota gitu kan. Oh bisa kok Kak, alhamdulillah kita juga daftar di Shopee. Jadi ibaratnya buat teman-teman nih di luar kota jangan khawatir buat nyobain dessert kita gitu, karena kita itu kan kalau cake itu kan Kak, kita khawatirin itu pasti kayak sampainya tuh kayak kurang bagus. Dan alhamdulillah kita ngasih yang namanya es gel, jadi kualitas produknya tetap terjamin gitu. Kayak ada es batu beku gitu Kak. Nah itu yang ngebuat Via ngerasa yakin produk ini kalau alhamdulillah itu kemarin sampai di Jawa sih Kak produknya gitu. Jadi kayak nggak hanya di Pekanbaru aja gitu. Itu sih Kak. Luar biasa ya, udah bisa ekspansi ke Jawa teman-teman. Jadi ngiri nih aku nih. Insya Allah internasional ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Oke. Jadi kalau untuk memulai usaha Dapur Yaya sendiri dulu Via, itu tuh berapa sih omset awalnya? Kalau dibilang omset itu kami itu kan Via sendiri ya, itu bisa dibilang kalau awal mulai ngerintis 500 sih Kak. Itu 500.000. Karena kan dari kawan mulut ke mulut gitu, itu alhamdulillah dapat omsetnya 500 bersihnya Kak. Oke, apakah Dapur Yaya juga punya karyawan-karyawan ini yang bantu Via untuk memasarkan produk dan juga produksi? Gitu. Kalau karyawan kita belum ya Kak, karena gini, Via buka usahanya masih di rumah, jadi agak sulit orang asing masuk ke rumah gitu kan. Jadi Via fokuskan ke adik Via gitu. Dan di situ Via juga ngajarin ke dia gimana sih cara bisnis, dan alhamdulillah dia juga suka gitu Kak. Jadi kayak satu pemikiran gitu kan. Jadi kayak sambil ngajarin dia dan sambil sebenarnya dia dapat penghasilan juga kan. Ibaratnya itu masih orang-orang keluarga juga sih Kak. Kalau misalnya karyawan kita belum ada karena masih di rumah kan Kak produksinya, jadi kayak orang asing tuh sulit untuk masuk. Nggak repot gitu Kak. Iya, luar biasa ya gitu. Oke, Via punya tips dan trik nggak biar kita tuh lebih percaya diri untuk memulai usaha? Kadang nih ada nih mahasiswa ya, kita terutama anak-anak muda, kalau kita memulai usaha, apapun usahanya, bukan hanya di bidang kuliner ya Via ya, tapi mungkin di bidang yang lain, nah kita khawatir atau kita agak ragu-ragu nih, apakah usaha yang nanti akan kita jalankan itu bisa survive atau ya mendapatkan profit seperti yang kita inginkan sebelumnya. Kalau dari Via sendiri bagaimana tips dan triknya? Kalau Via sendiri nih, buat teman-teman yang mau jalanin usaha ini, satu, jangan gengsi, karena kalau misal kita terlalu makan gengsi kita sendiri, kita nggak bakal sukses gitu. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman nih punya usaha, walaupun usaha teman-teman itu masih kecil gitu, jadi kita jangan takut jangan takut dengan produk kita. Padahal kalau misalnya kita percaya diri nih terhadap produk kita, tahunya produk itu bisa berkembang bisa, karena sebenarnya kebanyakan mahasiswa atau misalnya pelajar, tapi ada PTN sekarang zaman COVID ya Kak, banyak yang mahasiswa tuh jadinya awalnya nggak punya usaha, jadi tiba-tiba terjun di bidang bisnis gitu kan, mulai kreatif. Mulai kreatif gitu. Jadi teman-teman nih bisa dibilang jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Kalau misalnya teman-teman yang punya usaha, walaupun itu dianggap teman kita nih itu nggak bakal maju lah, yang lain aja karena itu udah pasaran. Tapi teman-teman kalau yakin produk teman-teman ada yang membuat suatu ketertarikan, percaya deh pasti itu bakal jadi lebih gede lagi. Masya Allah. Bicara tentang bisnis itu kan, kalau Via memang dari mahasiswa administrasi bisnis, apa kemudian teori-teori atau ilmu yang kemudian Via terapkan dari materi-materi yang diajarkan oleh dosen dalam usaha Dapur Yaya ini sendiri Via? Kalau misalnya kita bicara tentang pelajaran ya Kak, sebenarnya banyak kata orang dulu bisa dibilang zaman kita kuliah atau zaman kita sekolah, ibaratnya ilmu itu sebenarnya kalau kita dunia bisnis atau kerja itu sebenarnya berbalik
tolak belakang gitu kan. Cuman ada kemungkinan beberapa ilmu yang kita dapat waktu kita sekolah atau kuliah itu bisa diterapkan gitu Kak. Misalnya kayak via sekarang kan Kak, kita kalau kuliah itu komunikasi bisnis, kalau kami itu ada bagaimana cara kita berkomunikasi, mungkin lebih konteksnya lebih kayak monoton gitu kan Kak. Cuman dari kita belajar gimana sih komunikasi yang baik gitu kan Kak. Jadi kita bisa belajar nih dengan konsumen. Bener. Gimana sih cara kita komunikasi dengan konsumen gitu. Karena kalau konsumen itu yang bayar raja kan Kak. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita kayak nggak ngasih respon yang baik ke mereka nggak bakal balik di kita gitu. Walaupun misalnya mereka komplain gini kan, kita tetap kasih aja yang terbaik dari kita gitu kan Kak. Jadi dari materi-materi yang saya dapatkan di perkuliahan itu alhamdulillah juga dapat diterapkan juga sih Kak. Kayak kami kan di bisnis itu ada belajar akuntansi, keuangan. Nah untuk bisnis sendiri kita kalau mulai bisnis itu yang paling utama itu pasti keuangannya. Kalau kita nggak pandai cara mengatur keuangan bisnis kita, pasti kita nggak tahu nih di mana uang pengeluarannya, pemasukan, atau misal dalam bisnis ini Kak banyak orang yang terjadi mereka itu banyak mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Sebenarnya kalau kita dalam bisnis itu nggak boleh sama Kak. Jadi misalnya kita punya bisnis nih, walaupun kita anggap bisnis itu masih kecil, tapi keuangan pribadi kita nggak boleh dicampur. Jadi kita harus punya buku ya sendiri lah. Misal kalau kita suka nyatet-nyatet berapa pengeluaran kita, apalagi anak mahasiswa pasti banyak kan Kak, kayak skincare-nya atau kelatannya kayak gitu. Nah itu harus kita bagi. Dan kalau bisnis itu bisa bukunya tuh fokus bisnis aja gitu. Walaupun misalnya megang uang kita sendiri nih, kita mau ngambil uang nih kan, kita misalnya kita yang punya bisnis gitu kan Kak, kita mau ngambil keuntungan dari bisnis kita dengan nggak kita hitung, itu nggak boleh sebenarnya dalam bisnis. Jadi banyak kalau dalam bisnis itu kita harus jelas uang masuknya, uang keluar. Karena kalau kita campur uang pribadi, misal kita ambil dengan dompetnya sama nih, misalnya kan dompet uang bisnis sama uang pribadi kita sama. Nah kita nggak sadar nih ngambil untuk kebutuhan pribadi kita, taunya uang untuk usaha kita tinggal dikit kayak gitu. Taunya kita dapat kerugian nggak sesuai gitu. Jadi kalau bisa kita jalan bisnis, dimaksimalkan lah kalau bisa itu dipisahkan gitu kan. Jadi kita tahu nih bisnis kita per bulan dapat pengeluarannya berapa atau pemasukannya berapa, jadi kita bisa jelas gitu Kak pembukuannya gitu. Menarik sekali ya. Salah-salah yang bisa diterapkan nih teman-teman. Kalau untuk strategi pemasaran di masa pandemi itu gimana sih Via? Kalau dari usaha Dapur Yaya? Yang tadi Via bilang lah Kak, kalau untuk pemasaran kita di media online e-commerce seperti Gojek, Shopee, dan GrabFood. Nah kalau untuk take away itu kita kerjasama dengan oleh yang di Pekanbaru, seperti kayak Pekanbaru, Jingga, Mustafa. Nah kita juga bisa produk kita ke rumah. Cuman kan zaman lagi Kak, zaman COVID orang tuh malas jadi keluar rumah. Benar. Nah orang pengen praktis gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pengen usaha tapi nggak punya toko manja, nggak usah kita pikirkan toko itu tuh terakhir aja kita punya zaman COVID nih gitu kan. Yang penting kita memperluas produk kita, pemasaran kita itu tadi Kak. Apalagi zaman sekarang itu semuanya udah canggih-canggih gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih. Masya Allah ya. Kalau untuk target jangka pendek dan juga jangka panjang dari usaha Dapur Yaya sendiri, apa sih yang ada di pikiran Via saat ini? Kalau targetnya itu pengennya sih Dapur Yaya ini bisa berkembang gitu kan. Dan itu cita-citanya itu sebagai bukan Via tuh dari kecil memang suka bisnis. Cuman Via pengennya tuh punya usaha yang dimana Via bisa membantu orang sekitar lain. Masya Allah. Ya. Jadi ibaratnya tuh Via misal nih Via yakin kalau Dapur Yaya ini bisa berkembang untuk kemudian harinya atau tahun depan. Dan itu yang jalanin bukan Via Kak, tapi orang lain yang Via pengen ya Kak. Jadi Via tuh cuman sebagai cuman kita ngelihat jadi foundernya, kita ngatur apa ini baik atau tidak kayak gitu. Dan Via pengen melihat orang-orang yang dia di luar sana, apalagi kita ngelihat ya Kak sekarang itu bisa dibilang pendidikan orang sekarang melihat, apalagi kita sebenarnya kayak kita S1 itu belum tentu kita dapat pekerjaan. Benar Kak, gitu kan. Ya, relate yang ya. Ibaratnya tuh sekarang itu bisa dibilang cari pekerjaan itu sangat sulit sekali. Dan itu Via pengen orang-orang di luar sana ketika orang ngelihat kita kayak kita tuh nggak layak loh di sini gitu, kayak ibarat kita ngelamar kerja di perusahaan, mereka nganggap kita tuh kan, kalau kita ngelamar kerja kan Kak
mereka kan cuma ngeliat CV kita nih, benar. Belum kita diwawancara mereka udah blacklist kita kan. Iya. Kayak ibaratnya itu kita membuat kayak banyak orang itu yang patah semangat kan karena itu Kak. Jadi mereka tuh jadi malas ya kerja. Makanya di Indonesia ini pengangguran itu tinggi. Kenapa? Karena orang Indonesia itu mereka sering berpikir atau memandang seseorang itu hanya dari belata pendidikan aja. Karena kita belum tentu nih Kak, orang yang misal S1 gitu kan, atau orang yang berpendidikan, belum tentu ketika kita memblacklist mereka tidak layak di tempat yang kita taruh CV nih, belum tentu mereka nggak layak. Padahal kalau misal kita asa nih, mungkin mereka layak di situ gitu kan. Nah, dia pengen orang-orang yang kayak nggak dapat pekerjaan atau orang yang dipandang seperti itu, dan Via pengen merangkul mereka gitu. Jadi pengen karena Via itu terinspirasi Kak dari pengusaha di Malaysia namanya Hafiz Muhammad. Mungkin kalau misalnya nge-follow kita tahu ya Kak, karena beliau ini ya inspirasi dari orang yang tidak dianggap remeh lah Kak, dari orang-orang sekitar dia gitu kan. Cuman dia ketika dia sukses, dia tidak menjadikan itu sebagai balas dendam, bukan balas dendam sih, kayak dia tuh kayak bisa dibilang kayak balas dendam lah kayak gitu kan Kak. Dia bukan menjadikan itu seperti tolak ukur baik, karena kebanyakan orang yang kalau udah sukses tuh kadang kan dia hal yang paling sulit itu kita kadang lupa terhadap diri kita sendiri kayak gitu, karena kita udah terbawa dengan lingkungan gitu kan. Benar. Tapi beliau ini kayak salut sekali karena dia punya usaha, dan usaha itu beliau merekrutmen karyawannya itu bukan dari nilai, bukan dari CV, malahan Kak yang direkrutnya itu siapa? Orang-orang di pinggiran luar sana, orang-orang di jalan, orang-orang lampu merah. Berarti mereka nggak punya skill, nggak tahu nih kan Kak, kayak gimana sih cara bangun bisnis gitu. Dan beliau ini dia punya bisnis kosmetik Kak. Nah, jadi beliau ini merekrutmen karyawannya itu bukan orang-orang dari pendidikan Kak, karena dia tahu sendiri gimana rasanya dia tidak dihargai dengan orang lain, dan dia itu tidak pengen orang-orang di sekitar dia mengalami apa yang dia rasakan. Malahan yang direkrutnya itu orang-orang yang bapak-bapak yang jadi di lampu merah itu kayak yang badut-badut kayak gitu, orang-orang yang kita anggap apa gitu kayak gitu, malah itu yang direkrutnya itu kan sangat benar-benar kayak inspirasi sekali sih Kak Via sama beliau gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi kayak kita tuh berusaha untuk menjadi orang yang bisa lebih bermanfaat ya dengan orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Jadi kita ngerekrut bukan hanya ngelihat oh ya ini background pendidikan dia karena dia udah kuliah, apalagi misalkan kuliahnya di administrasi bisnis kan yang relate, lebih ngerti tentang usaha gitu kan. Tapi pemikiran yang lebih unik inilah yang kemudian mengantarkan seorang Via ini tadi memulai usaha dapur Yaya gitu ya. Oke, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi lebih baik, bahkan kayak tokoh yang diidolakan tadi. Masya Allah. Karena itu juga bisa ngurangin pengangguran yang ada di Indonesia loh Kak. Benar. Dari itu. Nah, sekarang ini kan kita biasanya kalau mahasiswa ya, kalau tamat dari kuliah gitu kan, mereka mikirnya ya gue harus find new job gitu, kayak nemukan job baru, tapi jarang yang berpikiran gimana create a job, menciptakan lapangan kerja buat teman-teman. Tapi Via ini udah bahkan ketika mungkin nanti lulus udah jadi bos aja gitu kan. Saat ini udah jadi bos, mungkin bisa mempekerjakan orang-orang lain gitu kan yang tidak punya mungkin background yang relate lah gitu dengan bisnis, tapi ketika Via aja mereka bisa terjun di sana langsung gitu kan. Via Masya Allah, luar biasa banget. Ini bisa dicontoh nih teman-teman, inspiratif sekali itu kan ya. Oke. Jadi di balik cerita Via memulai usaha bisnis dapur Yaya sendiri gitu kan, tadi Via mengatakan bahwasanya jiwa-jiwa bisnis itu sudah ada dalam diri Via sejak kecil. Nah, apakah itu memang bakat yang diturunkan dari orang tua atau pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu Via? Kalau misal dibilang keluarga, mama itu nggak bisnis, tapi papa dulu dia bukan orang bisnis, tapi ikut jalan dia terjun di bidang kuliner Kak. Cuman keluarga Via tuh selalu ngasih hal yang gini Kak, pesan, kamu jangan malu terhadap yang kamu apain, kamu jangan gengsi, walaupun itu orang lain mandangnya nggak bagus, atau misalnya orang lain mandang kamu remeh gitu. Tapi ketika
kamu ngakuinnya itu hal yang positif, tidak menggugatkan orang lain, buat apa kamu gengsi dan malu gitu kan Kak. Nah jadi waktu bisa diceritain ini sangat berkesan kali sih Kak, karena dari kecil itu Via memang udah suka sama bisnis Kak. Jadi waktu SD itu Kak, lucunya kali Via itu kan emang suka masak gitu kan Kak, suka kepo lah kalau mama lagi di dapur atau tante lagi di dapur gitu, udah ibaratnya tuh udah kayak kalau mama tuh bilang jangan ganggu gitu, tiba-tiba kita cuma nengok gitu kan Kak, kayak gitu kan. Jadi tuh bibi itu tante itu kan, jadi karena di rumah itu masih banyak pohon ubi gitu kan Kak. Jadi kakek itu suka beladang karena banyak tanah kosong, suka beladang. Jadi banyak ubi-ubi di rumah nih kan Kak. Jadi suka dibuat keripik ubi. Dibuat keripik ubi. Jadi Via tuh suka ikut serta juga Kak. Jadi bukan hanya kayak cokin aja gitu. Jadi kayak ikut bantu gitu kan Kak, ikut bantu. Tuh nggak tahu kenapa Via bilang sama bibi Via, Bi, ngapa nggak kita jual aja nih keripik kita? Terus bibi bilang gini, emang ada yang mau beli Via kayak gitu? Dia bilang, mau kok Bi, Via bawa sekolah ya. Tau gak sih Kak, itu Via jualin pakai kantong yang apa tuh? Kantong es gitu Kak. Itu Via jual 5.000 loh Kak, Via jual dengan PD-nya nih kan Kak, bawa ke sekolah. Via kalau kita waktu kecil SD kan, kawan kita kan suka iri kan Kak, dengan apa yang kita punya gitu kan. Kayak Via makan tuh kayak enak aja, terus pada kepo, kamu makan apa Vi? Katanya kan, ini loh aku mau makan keripik, Via bilang kayak gitu, aku makan keripik nih, keripik ubi gitu kan. Via bilang, kamu mau? Via bilang kayak gitu. Terus kamu Via bilang, mau katanya kan, beli dong, Via bilang kayak, karena itu kayak, aku beli dong Vi, aku beli dong Vi, kayak gitu. Itu awalnya. Kan Kak, jadi waktu SD tuh, kan kita waktu SD suka yang unik-unik nih. Kayak misalnya lagi zaman binder. Tukar-tukaran. Zaman binder atau enggak pena-pena yang unik kayak gitu. Nah, jadi di sekolah itu teman-teman tuh kayak misalnya pakai yang unik gitu kan. Atau dia bilang mau nggak beli binder gitu. Misalnya temannya, di mana Vi jual binder? Oh, kamu beli binder? Ya udah sama aku aja gitu. Padahal nih Kak, tokonya ini di luar sekolah. Via beli, terus Via jual lagi, dapat untung 1.000 kayak gitu kan Kak. Misalnya kayak orang teman kan, cantik ya Pi, pensil kok mau? Cuman modal kayak ini tahu-tahu aja gitu kan Kak, kayak mancing-mancing biar mereka beli gitu kan. Kok mau Vi katanya kan, di mana kau beli? Kan nggak mau ngasih tahu tuh, di mana? Karena kalau kita kasih tahu pasti mereka beli sendiri kan. Ada lah, aku beli, aku aja lah yang beli kayak gitu kan Kak. Akhirnya Via beli, untungnya 1.500 kayak gitu-gitu lah Kak, 1.000-2.000 gitu. Terus SD itu zaman SD waktu itu bisnis gitu kan. Kelas 6 SD disuruh tante Via, karena tante itu udah ngelihat Via itu kayak punya bakat bisnis, kayak suka dengan hal-hal yang bisnis kayak gitu kan Kak. Jualan pulsa aja Via, kayak gitu-gitu, merambah lagi ke pulsa. Jual pulsa aja Via, kayak gitu kata tante kan. Tante yang daftarin, ajarin kayak mana ini, dan alhamdulillah bisa juga kan Kak, dapat nih uang jajan tambahan kan Kak. Terus waktu SMP itu kan lagi musim online shop Kak. Jadi kita SMP udah mulai online shop ya? Online shop, zaman-zaman produk dari luar negeri kayak gitu-gitu kan Kak. Nah SMP itu Via buka online shop Kak, jadi bisnisnya itu online shop. Jadi teman-teman yang mau beli barang tuh sama Via aja. Nah dulu kan kita nggak punya WA, yang ada kan itu namanya Line. Via buat grup kayak gitu Kak, grup di Line online shop. Dan alhamdulillah itu berdapat juga Kak omset penghasilannya. Nah waktu SMA itu Via ikut jualan online shop. Jadi ibaratnya tuh kayak bisnisnya tuh emang ganti-ganti gitu sih Kak, kayak gitu kan. Apa yang Via mau, pengen itu Via jualin kayak gitu. Terus karena kuliahnya lah, karena suka pengen banyak di rumah kayak gitu, suka masak juga kan, kenapa nggak buat bisnis makanan gitu. Sebenarnya kalau dicerita bisnis, alhamdulillah yang bisnisnya Via jalankan itu nggak hanya di Dapur Yaya aja sih Kak. Cuman orang taunya backgroundnya Dapur Yaya. Sebenarnya Via juga jual kosmetik gitu Kak. Cuman target sasarannya di FB gitu, karena kalau Via tengok FB ini lebih gede gitu ya benar. Kosmetik kayak gitu kan. Cuman orang taunya Via punya usaha Dapur Yaya, karena memang yang Via lihat kan tuh cuman Dapur Yaya aja gitu kan. Dan Via tuh punya bisnis yang pertama itu kosmetik gitu ya Kak. Kosmetik itu lebih ke FB dan hanya orang luar lah yang itu kan Kak.
Ya, mungkin itu kalau kalian tahu dan Shannon kakak tahu nggak sih kayak sejenis Oriflame. Dia kayak Oriflame juga, cuman produknya tuh dari produk lokal. Kalau Oriflame kan produk luar ya kan kak. Mungkin itu aja sih kalau misalnya bisnis yang lagi Via jalanin gitu kak. Luar biasa ya teman-teman, Masya Allah, jiwa bisnis itu sudah mulai ikut ya timbul ya kan, meskipun anak HI gitu kan. Enggak, itu nggak pengaruh loh kak, banyak orang dari HI terjun dari bisa juga di dua profesi nanti kakak. Iya benar-benar, karena kita nggak tahu ya Via ya, di background kita misalkan aku anak HI atau anak komunikasi atau mungkin anak pendidikan gitu kan, aku bakal jadi guru gitu kan, aku bakal jadi diplomat enggak ya kan? Bertolak belakang malahan gitu kan kak. Luar biasa, jadi kita harus selalu punya plan A, B, C gitu ya. Dan harus punya cita-cita, karena kita kalau punya cita-cita yang tinggi, karena akan banyak bilang jangan terlalu cita-cita yang tinggi karena susah dia. Kalau kita nggak tahu cita-cita yang tinggi itu ternyata kita bisa gapai gitu kak gitu. Karena omongan itu doa kan. Iya, Masya Allah, benar. betul kalau diupin ya. Oke, luar biasa banget ya pemateri kita ini teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan insecure kalau misalkan teman-teman mau mulai usaha baru ya kan. Sekecil apapun usahanya, kita nggak tahu profit di masa depan ya kan. Pasar kita akan berekspansi kemana aja itu kan. Kalau Via udah sampai ke Jawa ya tadi ya, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi selama kita mau usaha, kita mau coba, kita tampil percaya diri aja gitu ya, tanggung jawab, konsisten, komitmen gitu, kita bakal tetap bisa survive di usaha tersebut ya kan Via ya. Betul sekali. Kalau mungkin Via ada nggak sih kayak tips dan trik untuk teman-teman yang mungkin masih kayak ragu, khawatir untuk memulai usaha gitu? Mungkin kalau teman-teman nih banyak yang tanya ke Via kan, Via aku pengen dong punya usaha gitu, apalagi kayak pengen punya penghasilan tersendiri gitu. Kalau kita bingung nih punya usaha apa sih yang kita bangun, mungkin kita bisa nih kak dari apa yang kita senangi. Oke. Misalnya teman-teman sukanya main bola, nah itu bisa jadi bisnis. Karena ketika apa yang kita senangi itu kita nggak terasa beban, sama kayak Via suka buat cake gitu kan kak. Padahal nih banyak nih tugas kuliah gitu, tapi waktu kemarin magang banyak tugas gitu kan. Alhamdulillah tuh better manage gitu kan kak. Nah malahan itu kayak ngerasa itu obat loh kak. Sambil kayak Via kemarin tuh sambil baking kue, walaupun mood nih lagi hancur, cuma kayak ngerasa tuh kayak itu tuh kayak lepas semua beban gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya pengen usaha bisnis, coba teman-teman cari nih apa yang teman-teman senangi gitu. Karena kalau kita ikutan dengan orang lain, misalnya orang teman kita atau orang lain bisnis masker, tapi kita nggak paham nih masker tuh kayak mana jualannya atau kainnya gimana, pasti kita lama-lama kayak aku capek lah, nggak jadilah. Jadi kayak rasa mundur itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman nih suka perawatan misalnya kan, suka pakai masker nih, apalagi yang cewek nih suka perawatan kan. Tapi kalau kita tahu nih, karena kita udah sering beli masker, kan kita tahu tuh mana masker yang bagus, mana masker yang nggak bagus. Itu bisa jadi bisnis loh teman-teman. Walaupun itu yang buat itu bukan kita bisa jadi reseller kayak gitu. Jadi kalau bilang bisnis itu banyak sih sebenarnya bisnis gitu. Cuma kadang kita tuh terlalu fokus dengan diri kita yang bisa dengan orang lain, itu juga pengaruh juga loh kak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis tuh cari apa yang teman-teman suka gitu. Kalau misalnya teman-teman suka tadi gue bilang kosmetik atau apa, itu bisa jadi bisnis gitu dari hal yang kecil. Karena bisnis itu teman-teman bukan dinilai dari yang besar, tapi dari yang kecil. Dari yang kecil itu bisa jadi yang kita ingat yang besar. Karena dari yang kita bilang itu tidak berharga, sama kayak Via bilang tadi kan kak, Via jualan keripik ubi. Kalau orang nggak remeh kan, apa sih keripik ubi kayak gitu, kayak ibaratnya tuh bisa lah orang buat gitu, ngapain aja. Cuma kadang kan orang nggak berpikiran seperti itu gitu. Malah kayak ada orang yang kayak di Sumbar Kerupuk Sanjay yang malah itu jadi bisnis yang gede kan gitu. Jadi kita nggak boleh menganggap sesuatu itu dengan yang remeh teman-teman. Karena dengan yang kita anggap dengan hal yang remeh itu bisa jadi besar loh impactnya gitu. Iya benar. Ini nih adalah salah satu mental pengusaha yang harus dicoba dimiliki gitu ya. Jadi kayak ngelihat suatu peluang yang kecil aja bisa jadi besar. Iya, betul. Asal bisa dimanfaatkan sesuai ya kan, diarahkan kemana nih kita akan arahkan usaha kita ini gitu. Nah bicara juga tentang bisnis nih, Via kan juga masih mahasiswa aktif ya kan, masih menjadi seorang mahasiswa aktif, apalagi ini di masa-masa pandemi gitu. Nah gimana sih struggle-nya Via untuk nge-manage waktu antara kuliah, kemudian juga usaha, dan mungkin ada usaha-usaha lainnya kayak tadi selain usaha dapur Yaya gitu kan,
yang Via harus geluti? Gimana cara Via bisa semangat, tetap bisa konsisten survive di masa pandemi kayak gini? Kita tuh kalau bisa gimana sih kita semangat manage waktu, kita harus menghargai yang namanya waktu, teman-teman. Walaupun waktu itu sedetik, kita harus hargai gitu. Kebanyakan kan orang Indonesia itu nggak menghargai waktu kan Kak, kebanyakan seperti itu. Karena kita yang paling sulit itu misalnya kayak gini kan Kak, bangun tidur aja kita harus punya nih, kayak kita kan sholat jam berapa, manage waktunya jam berapa. Dan kalau misalnya kita terbiasa dengan pola-pola yang teratur, atau kita sudah, walaupun manusia itu ada yang namanya malas, karena Fit sendiri juga ada kok normal, kayak ya. Masa-masanya mager itu normal gitu, karena kita nggak setiap hari kita kayak on time. Bener. Kayak gitu. Cuman kita terkadang harus buat apa sih, atau misal teman-teman nih punya kayak bisnis atau apa, kayak Via punya bisnis, Via harus ngebagi nih waktu Via, karena kalau kita bicara bisnis terus pasti lama-lama tapi kan keriting juga kan Kak, stres juga kan, bener. Pasti kita butuh hiburan juga kan. Nah kita harus ngebagi mana jam kita, waktu kita lagi santai, waktu kita lagi pengen ngebahas tentang bisnis kita biar maju, mana kita membagi tentang kuliah kita biar kita jangan sampai kita punya bisnis, kuliah kita malah drop, atau kita kuliah kita tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Itu jangan sampai. Jadi baik itu ketika kita melakukan sesuatu hal yang lain, jangan hal yang pertama yang kita lakukan ini malahnya jadinya kayak nggak sesuai apa yang kita impikan gitu kan Kak. Jadi intinya harus pandai teman-teman manage waktu teman-teman, dan hargai waktu. Ada yang pepatah bilang waktu itu ibaratkan emas kan Kak. Dan itu memang benar, karena kalau kita karena gini Kak, orang-orang di luar negeri, kenapa sih mereka itu bisa sukses? Karena mereka memang menghargai waktu itu. Karena bisa bilang cara jalan mereka ya cepat kayak gitu. Kalau orang luar gresek-gresek ya. Kenapa sih orang luar negeri itu nggak malah mereka nih yang buat mobil, mereka yang buat Honda gitu kan. Kenapa mereka nggak pakai Honda mobil? Malah mereka lebih jalan kaki, sepeda kan kayak gitu. Karena mereka nganggap kalau kita pakai mobil nih, misal teman-teman nih kan punya usaha atau pengen ketemu orang. Tapi kan kadang kan kita ini manusia ini kan gengsinya jadi tinggi sebenarnya kan Kak. Itu masuk manage waktu. Misalnya teman-teman nih punya usaha kan kayak Via. Misalnya kayak kita pengen dalam keadaan yang rumit gitu kan Kak. Gimana sih cara kita manage waktu dari kendaraan, dari mobil? Kita bisa hitung Kak berapa perjalanan kita pakai mobil, berapa perjalanan kita pakai Honda. Itu kan bisa kita hitung dari waktu itu. Dan kenapa sih orang luar negeri itu pada hal yang kayak pemikirannya yang kritis, dan orang itu memang benar-benar menghargai waktu, karena mereka tahu waktu itu sangat berarti. Padahal kalau kita menghargai waktu Kak, kita nggak sadar loh. Misalnya kita menghargai gitu, karena kita tuh menghargai sekali waktu, misalnya dari pagi kita nggak nyadar nih, taunya udah maghrib, taunya. Tapi kalau kita nggak menghargai pasti terasa lama waktu tuh Kak. Pasti karena kita kayak ngerasa kayak nggak ada yang perlu kita hargai, karena kita ngerasa kayak hidup ini biasa-biasa aja kayak gitu. Malah kita banyak malas kan jadinya, malah misalnya kayak kita puasa kan Kak, kalau kita puasa banyak kegiatan nggak terasa kan. Tapi kalau kita puasa nggak ada kegiatan terasa kali kan hausnya kayak gitu. Jadi harus pandai aja sih manage-nya gitu. Iya teman-teman, manajemen waktunya sangat penting ya. Apalagi kalau misalnya mahasiswanya luar biasa aktif ya kan, usaha sana sini ya, nggak satu usaha aja gitu. Kemudian juga harus latihan kuliahnya juga virtual ya, kan daring gitu kan. Bisa dicontoh nih. Oke, Masya Allah. Oke teman-teman, tadi banyak banget yang udah kita bicarain, kita diskusin sama Via gitu kan, terkait bisnis ya kan di masa pandemi, kemudian di Dapurjaya sendiri bagaimana perjalanan Dapurjaya bisa tetap bertahan hingga 4 tahun ya, dan kita selalu berdoa bahwasanya usaha ini kan terus ekspansi lebih besar ya kan. Amin. Iya gitu. Gitu. Jadi ada satu pertanyaan lagi nih Via. Gitu. Kadang kalau kita mau mulai usaha bisnis, kita kan kayak nggak tahu nih langkah-langkah atau step apa yang harus kita pilih dulu gitu. Dari A, B, C itu ngapain aja gitu. Nah, kira-kira kalau dari Via sendiri apa sih yang kok disarankan kepada teman-teman sebelum mulai usaha harus ngapain aja? Misalkan kita harus riset market gitu. Nah, kalau dari Via sendiri gimana? Kalau Via sendiri itu kita harus tahu nih apa usaha yang bakal kita tekuni. Nah, misalnya teman-teman pengen usaha bidang kosmetik atau kuliner. Nah, teman-teman harus tahu nih produk ini bisa nggak kita bawa gitu. Ibaratnya tuh produk tuh belum langsung, kalau kuliner kan nggak harus kita langsung jual kan Kak. Pasti kita harus
berapa kali kita coba biar bisa ini nih pantas untuk dipasarkan atau tidak. Nah itu kita harus tahu produk apa sih yang bakal kita jualkan. Yang kedua kita harus tahu pemasarannya apa. Kadang kan banyak kan Kak produknya bagus tapi pemasarannya kurang. Iya, Nah, benar. itu harus manage pemasaran sama produk. Nah kalau misalnya produk kita bagus tapi pemasarannya atau kualitas produknya tidak, kualitas tuh kan kayak packaging gitu ya, hanya rasa kan. Jadi itu juga apalagi zaman sekarang itu malahan Kak rasanya itu tidak sesuai dengan packagingnya. Benar. Kayak ibaratnya kita ngelihatnya cuma lapar mata aja gitu. Padahal kita ngelihatnya cuma dari packagingnya itu udah menggiurkan gitu kan. Padahal pas kita coba atau kita beli rasanya belum tentu gitu. Malah banyak yang seperti itu. Tapi bisnis yang seperti itu mungkin tidak bertahan lama karena semakin banyak orang tahu kan, itu nggak enak produknya, itu kayaknya kurang enak gitu. Jadinya kan lama-lama produk itu atau usaha itu bakal nge-stack gitu kan Kak, nggak berjalan gitu. Terus teman-teman juga dari pemasaran teman-teman harus juga manage dari keuangannya. Nah keuangan itu banyak dari misalnya produk atau bahan-bahan yang teman pakai. Nah kalau kita udah lama di dunia bisnis pasti kita udah tahu nih di mana sih tempat langganan kita, dan kita harus survive di toko A, toko B, toko C. Dan itu kita harus lakukan survive Kak. Karena kalau kita berfokus sama toko A aja, kita nggak tahu nih ternyata di toko B lebih murah. Nah itu kan termasuk juga dari pengeluaran kita kan. Nah kalau di bisnis itu juga kita harus perhatikan dari keuangannya itu Kak. Nah itu mungkin aja sih Kak itu. Ya, jadi sekecil apapun ya beda harga di toko A, B, C harus kita tahu gitu kan. Survei pasar dulu teman-teman gitu kan. Luar biasa ya. Jadi udah banyak banget nih yang udah kita bahas ya Pia ya, dari A, B, C sampai Z gitu kan. Nah, salam wirausaha muda, Visip 1, visip rumah kita. Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nge-follow akun Instagram Humas Visip Unri karena di sana banyak sekali informasi-informasi menarik seputar kewirausahaan dan juga event-event yang harus diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa ya Pia ya. Kemudian jangan lupa untuk nge-follow, nge-subscribe YouTube kita, channel YouTube kita yaitu Visip Universitas Riau. Aktifkan ya kan notifikasinya, kemudian juga di-share kalau misalkan video ini terasa bermanfaat ya untuk teman-teman, di-like dan juga di-komen gitu. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, Via mungkin mau memasarkan produknya atau mungkin akun Instagramnya deh. Untuk teman-teman yang kepo dengan produk kita, langsung aja follow dari sekarang, namanya itu @daperadmiskarya, dan itu juga bisa di GoFood, GrabFood, dan di Shopee. Dan buat teman-teman yang mager nih dan khususnya atau pengen langsung order, bisa langsung ke gerai oleh-oleh yang ada di Pekanbaru, area cake, jingle oleh dan oleh-oleh Mustafa. Jangan lupa follow ya teman-teman. Iya, jangan lupa dibeli juga. Iya. Oke, mungkin ini saja podcast kita hari ini ya Pia ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya gitu. Saya Maria Ulfa, saya Olivia Dilainiantil, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.